kerja. Adapun pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja harus dilakukan oleh personil K3 bidang lingkungan kerja yang memiliki sertifikasi, kompetensi, dan lisensi K3. Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Biaya sebesar 6 juta ini 2 kali lipat dari rata-rata pendapatan atau upah atau UMR yang diterima para pekerja dan para buruh tersebut. Oleh karena itu, penanganan perkara ini sekaligus sebagai pemantik untuk upaya pencegahan korupsi pada sektor ketenagakerjaan yang lebih serius ke depannya, agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan mudah, cepat, dan murah, sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai pekerja atau buruh sekaligus mendukung peningkatan ekonomi nasional. Saya lanjutkan dengan penjelasan tentang kegiatan tindakan penyelidikan atau tangkap tangan yang sudah dilakukan oleh Kedeputian Penindakan. Yang pertama bahwa kegiatan tangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK. Hal ini sekaligus sebagai bentuk kontribusi konkret dan dukungan publik dalam pemberantasan korupsi. Dari informasi yang dihimpun tersebut, pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 20 dan 21 Agustus, tim KPK kemudian bergerak secara paralel di beberapa lokasi di wilayah Jakarta dan mengamankan sejumlah 14 orang, yaitu Saudara IBM, selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022 sampai dengan 2025. Kemudian GAH atau GAH, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022 sampai dengan saat ini. SB, Subkoordinator Keselamatan Kerja, Direktorat Bina K3 tahun 2020 sampai dengan 2025. AK, Subkoordinator Kemitraan dan Personil Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai dengan sekarang. IEG, Wakil Menteri Ketenagakerjaan tahun 2024 sampai dengan 2029. FRZ, selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada atau sejak Maret 2025 sampai dengan sekarang. HS, Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai dengan Februari 2025. SKP, Subkoordinator, kemudian SUP, Koordinator juga, kemudian ada TEM, ini adalah pihak PT, perusahaan jasa PT Chem Indonesia, kemudian MM dari perusahaan jasa juga PT Chem Indonesia, dan Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021. Yang lainnya, karena tidak terkait, maka tidak dilakukan pemeriksaan. Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti yang diduga terkait ataupun yang merupakan hasil dari tindak pidana ini, yaitu 15 unit kendaraan bermotor roda 4 dengan rincian 12 unit dari IBM, 1 unit dari SB, 1 unit kendaraan roda 4 dari SB, yang 12 unit tadi juga roda 4, kemudian 1 unit roda 4 dari HS, 1 unit roda 4 dari GAH.
Kemudian 7 unit kendaraan bermotor roda 2. 6 unit kendaraan roda 2 diamankan dari IBM dan 1 unit kendaraan roda 2 diamankan dari IEG. Kemudian ada juga uang tunai lebih kurang sekitar 170 juta dan ada 2.201 US dollar dan beberapa pecahan lainnya. Barang bukti tersebut dari pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini jumlahnya cukup banyak dan mempunyai nilai yang cukup tinggi. Hal ini relevan bahwa praktik dugaan pemerasan ini sudah terjadi sejak beberapa periode waktu sebelumnya, diperkirakan dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Adapun konstruksi perkaranya, atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 atau PJK3 dengan biaya yang seharusnya sesuai dengan tarif PNBP, kemudian uang tersebut mengalir ke beberapa pihak, yaitu sejumlah 81 miliar. Dengan rincian, nanti akan didetailkan. Pada tahun 2019 sampai dengan 2024, IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar melalui perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan beberapa pihak lainnya, serta digunakan untuk pembelian sejumlah aset seperti beberapa unit kendaraan roda 4 hingga penyertaan modal pada 3 perusahaan yang terafiliasi PJK3. Kemudian GAH diduga menerima aliran uang sejumlah 3 miliar dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 yang berasal dari sejumlah transaksi, di antaranya setoran tunai mencapai 2,73 miliar, transfer dari IBM sebesar 317 juta, dan 2 perusahaan di bidang PJK3 dengan total 31,6 juta. Uang tersebut digunakan GAH untuk keperluan pribadi, dibelikan aset dalam bentuk pembelian 1 unit kendaraan roda 4, sekitar 500 juta, dan transfer kepada pihak lainnya senilai 2,53 miliar. Kemudian SB diduga menerima aliran dana sejumlah 3,5 miliar pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 yang diterimanya dari sekitar 80 perusahaan di bidang PJK3. Uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, diantaranya transfer ke pihak lain, belanja, hingga melakukan penarikan tunai sebesar 291 juta. Kemudian AK diduga menerima aliran dana sejumlah 5,5 miliar pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2024 dari pihak perantara. Kemudian sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Kemudian FAH dan HR sebesar 50 juta per minggu. HS lebih dari 1,5 miliar selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2024, serta CFH berupa 1 unit kendaraan roda 4. Sehingga dalam perkara ini, pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang dari PJK3 adalah IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG, FRZ, CFH, HS. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan secara intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG, FRZ, HS, SKP, SUP, TEM,
dan MM. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 22 Agustus sampai dengan 10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, Yunto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Nanti spesifiknya Pak Asep lah yang akan menjelaskan. Gitu. Namun demikian, ini memastikan bahwa ya sudah sekian lama yang tidak pernah ada ya untuk OTT dengan menggunakan pemerasan, biasanya suap gitu. Tapi ini merupakan terobosan yang menurut saya justru akan bisa memberikan keberanian kepada masyarakat. Kalau merasa diperas, merasa dipaksa dalam proses pelayanan publik, ini bisa dilaporkan. Gitu. Jadi saat pejabat yang memiliki kewenangan, kekuasaan, tetapi menyalahgunakan dua hal tersebut, maka masyarakat itu bisa melaporkan ya kepada KPK, kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan proses penegakan hukum. Gitu. Pak Asep, silakan tambahkan. Terima kasih pimpinan. Menyambung dari yang disampaikan oleh Bapak Ketua, ini agak melompat ya langsung ke yang Mas Sabir dulu. Jadi benar bahwa selama ini kebanyakan, bukan tidak pernah, 12E itu juga ada pernah beberapa kali. Nah, kalau kita melaksanakan penyelidikan yang kemudian setelah menemukan bukti-bukti dilakukan tangkap tangan, itu orang selalu berpikir bahwa ini penyuapan, menggunakan pasal-pasal suap, di mana penyuapan itu antara pemberi maupun penerima itu sama-sama kita proses, gitu yang itu. Padahal kebanyakan di lapangan gitu ya, dalam prakteknya si pemohon ini dari masyarakat ataupun dari perusahaan, mereka sudah lengkap, sudah melengkapi persyaratan dan lain-lain, tetapi karena si oknum penyelenggara negara ini menginginkan sesuatu, lalu tetap mempersulitnya, harus menyerahkan atau memberikan sejumlah uang. Nah, ini akan menjadi kemudian salah ketika kita menerapkan pasal suap, karena mereka sesungguhnya sudah melengkapi dokumen-dokumen, persyaratan dan lain-lain, dan akhirnya kalau kita kenakan suap gitu ya, itu dua-duanya kan harus diproses, dan ini akan memberikan efek negatif terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Pertama, salah penerapan pasal. Yang kedua, menjadi keengganan bagi para pihak. Yang sebenarnya mereka kan diperas nih. Saya takut lapor. Kenapa? Karena nanti kan diterapkan pasal suap. Saya jadi tersangka juga gitu kan. Nah, seperti itu. Padahal kalau dengan pasal pemerasan, yang menjadi tersangka adalah pihak yang melakukan pemerasan. Gitu. Ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua, mudah-mudahan ini menjadi trigger supaya masyarakat dalam pengurusan ya apapun itu yang merasa sudah melengkapi persyaratan gitu ya, persyaratan sudah lengkap dan lain-lain, lalu masih diminta sejumlah uang oleh oknum, segera laporkan. Itu adalah pemerasan. Yang melaporkan tidak akan kena. Seperti itu. Nah, jadi jangan takut nanti, wah nanti kalau saya lapor malah kena penyuapan. Gitu. Akhirnya saya juga ikut jadi tersangka. Nah, itu seperti itu. Nah, ya, Mas Sabir. Kemudian tadi sudah dijawab sendiri oleh Mas Sabir terkait penggunaan pasal 12B besarnya. Ada penerimaan-penerimaan lain nanti yang tidak bisa para tersangka ini jelaskan dari pendapatan-pendapatan yang sah gitu ya. Sehingga itu bisa masuk ke penerapan pasal itu. TPPU. Kemudian untuk TPP-nya benar,
Tapi nanti kita lihat dulu. Ini kan tahap awal nih, harus segera kita dalam waktu 1 kali 24 jam kita menentukan orang-orang yang ini seperti apa. Itu apakah dia menjadi tersangka, itu kan, atau tidak seperti itu. Kemudian juga pasal yang dipersangkakannya. Jadi ke depan tentu seperti tadi disampaikan oleh Mas Abir, kalau dia uang yang diperoleh dari yang kita duga dari hasil tindak pidana korupsi ini lalu dipindahkan, dirubah bentuk dan lain-lain dan masuk kualifikasi pasal 3 gitu ya di TPPU, pasal ini ya nanti tentu kita akan lapis dengan TPPU gitu. Bisa ini nanti ditetapkan kembali. Kemudian terkait dengan tadi saudara IEG ini sebagai di dalam jabatannya sebagai wakil menteri itu punya fungsi kontrol. Seharusnya setelah dia tahu bahwa ada proses yang tidak benar di dalam pengurusan K3 ini, sertifikasi K3 ini, dengan kewenangan yang dimilikinya, dia harusnya segera melakukan upaya untuk memberhentikan atau menghentikan proses-proses pemerasan ini. Tetapi pada kenyataannya justru setelah dia mengetahui kemudian dibiarkan, bahkan meminta ya, karena ada sejumlah uang, kemudian juga ada motor gitu ya dari sana. Nah di sanalah gitu, fungsi kontrolnya tidak dijalankan, kewenangan yang ada pada dirinya itu tidak dijalankan seperti itu. Itu mungkin tambahan dari kami. Terima kasih. Ya, saya tambahkan dikit tadi yang kurang ya. Peran daripada GAH tadi ya, pertanyaannya. Ini sebenarnya menggantikan IBM yang bersangkutan itu. Jadi IBM karena ada temuan Inspektorat Jenderal di Kementerian Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa proses K3 itu ada yang disalahgunakan, makanya dia dipindahkan. Itu, tapi masih berperan, nah digantikan oleh GAH itu. Nah, tapi apa yang dilakukan hampir sama dengan IBM gitu, dengan tetap memanfaatkan para PJ K3. Itu tambahannya. Baik, terima kasih Pak Ketua dan Pak Deputi atas penjelasan dari 3 penanya ya.